Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabelia Ayuning Tias dari kelas 4B, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang dengan NIM 224142021. Di video ini saya akan membahas sebuah konsep pengembangan diri yang cukup terkenal dari buku Seven Habits of Highly Effective People karya dari Stephen Richard Covey. Tapi bukan hanya sebagai teori, melainkan bagaimana konsep ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat hari kamu hari ini, bangun pagi, cek HP, masuk kelas, ataupun kerja, ngerjain tugas, lalu tiba-tiba sudah malam lagi. Padat, iya. Produktif, belum tentu. Kadang bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita belum mengarahkan usaha itu dengan benar. Stephen Covey menjelaskan satu hal penting, hidup kita itu dibentuk oleh kebiasaan. Bukan keputusan besar yang sesekali kita ambil, tapi hal kecil yang kita ulang setiap hari secara konsisten. Dan kalau mau berubah, kita tidak mulai dari luar, tapi dari cara kita berpikir dan bertindak. Ada 7 habits kebiasaan. Yang pertama, yaitu ada proaktif. Di titik tertentu, kamu pasti pernah merasa situasinya kok gak mendukung sih. Tugas banyak, waktu yang kurang, atau kondisi yang gak ideal. Tapi disinilah perbedaannya. Orang yang berkembang tidak menunggu keadaan berubah. Mereka mulai dari satu pertanyaan sederhana, apa sih yang bisa aku lakukan sekarang? Itulah proaktif. Fokus pada tindakan, bukan pada alasan. Yang kedua, yaitu ada arah hidup. Sekarang bayangkan kamu terus berjalan, tapi tanpa tahu tujuan. Capek, pasti, tapi belum tentu sampai. Makanya kamu butuh arah atau tujuan, bukan harus yang sempurna, tapi yang jelas. Karena ketika tujuan itu sudah ada, setiap langkah akan jauh jadi lebih berarti. Yang ketiga, yaitu prioritas. Masalah berikutnya biasanya bukan kekurangan waktu, tapi salah menentukan prioritas. Hal yang penting sering kita tunda karena kalah dengan hal yang sekedar mendesak. Di sini kita dapat belajar memilih. Tidak semua harus dikerjakan, tapi yang penting mana yang harus didahulukan. Habit yang keempat yaitu menang-menang atau win-win. Dalam kerja kelompok atau kehidupan sehari-hari sering muncul keinginan untuk lebih benar dari orang lain. Tapi kalau semua ingin menang sendiri, yang ada justru tidak ada yang benar-benar menang. Cara berpikir menang-menang, mengubah itu bukan soal siapa yang unggul, tapi bagaimana semua bisa sama-sama berkembang. Habit yang kelima yaitu mendengar. Kamu mungkin sering bicara, tapi belum tentu benar-benar mendengar. Padahal, memahami orang lain itu bukan sekedar diam, tapi hadir sepenuhnya dalam percakapan. Saat kamu benar-benar mendengar, hubungan jauh jadi lebih kuat dan komunikasi jadi lebih jelas dan efektif. Habit yang keenam yaitu sinergi. Kadang kita merasa cara kita udah paling tepat dan benar, padahal ketika digabung dengan perspektif yang lain, hasilnya bisa jauh jadi lebih baik. Sinergi bukan berarti menyamakan semua perbedaan, tapi memanfaatkan perbedaan itu merupakan sebagai sebuah kekuatan. Habit yang ketujuh merupakan pengembangan diri. Di tengah semua aktivitas ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu merawat diri sendiri. Tanpa itu, kamu bisa terus bergerak, tapi pelan-pelan kehilangan arah dan energi. Mengembangkan diri itu bukan tambahan, tapi merupakan kebutuhan agar kamu bisa terus bertumbuh. Kalau dipikir-pikir, perubahan itu tidak selalu besar. Justru dimulai dari hal-hal yang kecil, yang dilakukan berulang secara konsisten setiap hari. Dan tanpa sadar, itu yang membentuk hidup kamu ke depan. Jadi sekarang, coba tanya ke diri sendiri, dari semua kebiasaan ini, mana yang paling perlu kamu mulai hari ini?